sebelumnya ini kita skipping dulu ya. Ya, kalau nggak tahu ini masih lelah ya di jam-jam siang. Ya, bolehlah kita berdiri dulu bersama ya di tengah yuk. Di hakikat sumber belajar anak usia dini terdapat ada tiga yang harus kita ketahui. Apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar? Ayo, boleh siapa yang bisa ngasih pendapatnya terkait sumber belajar? Ayo, Bunda Sarah, boleh? Apa itu kira-kira sumber belajar? Sumber belajar dari kata-katanya bisa kita kita buat pengertian kira-kira apa sih sumber belajar itu? Sumber informasi. Boleh informasi. Apa sih pembelajaran yang akan dilakukan? Ya. Jadi sumber informasi terkait apa yang harus dipelajari. Oke, ada lagi yang lain? Silakan ya. Sumber belajar itu yaitu segala sesuatu yang memfasilitasi proses pembelajaran baik itu benda ataupun segala sesuatu yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Contohnya apa kira-kira? contohnya seperti buku. Oke, apalagi? Tuh ya, apalagi? Makasih ya, Asma, ada lagi? Ini Bu Meli. Ayo, ada lagi? Nah, ini ya, sumber belajar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, tempat atau asal diperolehnya pengetahuan, ya, informasi dan atau keterampilan yang digunakan untuk proses belajar. Jadi betul Asma bilang salah satunya apa buku ya. Nah, cuma di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dibagi menjadi 5 itu sumber-sumber belajar apa saja itu. Yang pertama bisa jadi orang, ya guru, ya kan, teman, ya kan, manusia lainnya ya. Kemudian benda, tadi masuk buku Asma sampaikan. Kemudian bisa jadi alat peraga ya, baik dia alat peraga indoor maupun outdoor ya, baik untuk yang apa namanya, kalau di PAUD itu bisa AP itu berupa apapun aja ya yang bisa di dalam ya, bisa puzzle, bisa balok ya kan, balok apa namanya, ya Play-Doh bisa juga ya kan. Yang kemudian lingkungan itu juga bagian dari sumber belajar alam semesta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta itu sebetulnya kita diminta untuk mempelajari semua apa yang ada di dunia ini ya, yang baik di darat, air dan udara itu semuanya menjadi sumber belajar sekecil apapun ya, sampai dari sekolah di PAUD itu semut ya, semut kecil, nah, itu juga bagian dari yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Nah, kemudian masyarakat tentunya seperti kita ketahui ya, mungkin kalau masyarakat itu yang anak bersosial itu ada yang di kelas itu suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, pasti secara tidak langsung anak-anak itu ketika berinteraksi akan berusaha memahami temannya walaupun tanpa disadari anak. Ya misalnya kalau suku Jawa itu biasanya suaranya lembut ya kan. Jadi kalau suku yang mengajar di PAUD, Meli gak pernah ya. Yang kira-kira di PAUD itu
yang contoh sederhana mungkin tidak terpikirkan tapi bisa menjadi sumber belajar. Apa contohnya kira-kira? Biasanya kalau di kopi itu menggunakan bahan bekas. Bekas, oke, lepas. Contohnya apa? Misalnya kita menggunakan bahan bekas. Biasanya itu ke orang tua saya perintahkan membawa bahan-bahan bekas pakai dari rumah. Contohnya itu cangkang telur. Nah, cangkang telur itu bisa digunakan bahan belajar kreativitas anak. Misalnya pas tema hewan binatang, kita membentuk telur-teluran asli dari cangkangnya itu. Jadi anak motorik halusnya itu bekerja dan dia juga mendapat pengalaman langsung belajar. Oh, ternyata cangkang telur bisa digunakan untuk belajar. Benar ya. Melihat kambing di foto dengan langsung nampak kambingnya, beda nggak? Beda. Contohnya apa? Kok bisa beda? Ya kalau kambing di foto nggak bisa berbeda. Kambing dengan suaranya tuh suaranya berbeda. Ya, bukan memang suara ya. Jadi anak karena mengalami langsung, oh iya suara kambing begini. Oh iya. Apalagi yang lain? Di foto nggak bisa diraba bu. Bisa diraba, ya kan? Oh bulunya lembut, bumi pakai skincare. Oh kok keriting, oh ya baru kemarin baru apa namanya? Baru mau gini, apa namanya di salon misalnya ya kan? Nah anak kan itu mau maksud pikirannya, sampai misalnya nih lagi lapangan, kambing makannya apa? Apakah hanya rumput? Daun hijau. Apakah harus daun hijau? Enggak. Apa lagi contohnya makanannya? Ini dedek. Bisa. Apa lagi? Jadi beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada kambing etamo tahu ya? Dia panjang untuk memproduksi susu kambing. Itu namanya ubi loh. Kalau anak ubi kayu. Tidak ubi dicincang. Ubi dicincang dimakan yang satunya tahu. Iya benar. Kalau tidak tadi, kalau pernah ke beras kadi, lalu kok hotel apa? Keren apa? Belakangnya ada apa? Kunci, pernah? Mutiara ya. Nah, makanannya memang itu. Iya. Nah artinya ketika anak terjun langsung, dia dilihat, dia belajar langsung. Oh iya, rupanya kambing itu makannya nggak hanya rumput, bisa rupanya daun, malah jagungnya orang bisa dimakan misalnya kan. Nah bahkan ubi gitu. Nah itu kan nggak bisa diperoleh ketika anak hanya melihat gambar. Ya belum tentu guru bisa menjelaskan. Pokoknya inilah kambingnya, inilah kambingnya. Nah, tapi gambar aja ya kan bu. Iya kalau dia pengalaman langsung kan dilihat ada kambing yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kan dia pasti bertanya, terstimulasi untuk bertanya. Bu ini kok bisa ya kambingnya besar? Oh ya makan. Ini kok bisa nggak agak kirbuk, agak keriting bulunya? Oh iya ya itu jenis kambing domba, kambing domba sama domba biri-biri ya kan. Ini kok halus ya, ini kupingnya kok kecil nggak nampak ya, ini kok kupingnya panjang ya. Pasti banyak pertanyaan anak. Nah itu akan diperoleh ketika anak belajar langsung. Nah ya jelas ya, jadi bisa menambah wawasan. Kemudian memberikan informasi yang akurat yang terbaru. Ya, tentulah ya, tentu artinya sebagai guru nanti kalian calon guru ketika mengajar buatlah modul ajar ataupun RPPH-nya yang up to date, ya kan? Artinya apa? Dilihat perkembangan zamannya, ya. Jadi jangan dari mulai ngajar sampai bertahun-tahun RPPH-nya itu aja. Contoh media belajarnya tuh itu aja, ya kan? Nah, jangan sampai ya. Jangan membuat malu calon guru PAUD, oke? Ya kenapa? Karena anak usia dini itu masa emasnya. Jadi 80% otaknya itu belajar di masa usia dini. Ya 20% itu sisanya. Jadi remaja akhir, dewasa itu 20% belum otaknya menerima. Jadi anak usia dini itu masa, mengapa disebut masa emas? Karena itulah masa golden age yang
anak-anak itu menerima informasi itu 80% otaknya bisa berkembang dengan baik jika distimulasi dengan baik. Stimulasinya gimana? Nggak mau ngasih pertanyaan, nggak mau memberikan pengalaman langsung, ya kan, media sumber belajarnya bagus, oke punya, ya kan, karena misalnya nih di lingkungan sini banyak yang beternak, kita kenalan aja dulu bagaimana beternak, jangan mencari yang tidak ada di lingkungan sekitar yang anak nggak bisa melihat langsung. Contohnya apa? Tadi misalnya ikan, jauh dari laut, ya kan, kita belajar hari ini jenis-jenis ikan ya nak. Nah, walaupun sebenarnya ada solusinya di bawah pajak, ya kan, suruh memanggil ikan. Jadi ikan apa? Dan tentunya gurunya harus tahu dulu. Ya kan Sarah? Nah ini kayak ikan apa bu? Ya kok ya aku lupa. Ya kan kayak ikan teri besar kali bu. Kayak gencis lah bu, apa ya? Nggak tongkol lah. Jadi perkembangkan nggak apa-apa, itu bagus. Walaupun mungkin gurunya nggak tahu itu ikan apa, tapi di sisa kita stimulasi anak besok tanya mama ya. Masa ikan kayak gini apa namanya? Contohnya ya. Jadi tergantung kita lah menentukan sumber belajar tadi. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Asik, kasih. Oke, sekali lagi bisa ya, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Ayo. Ayo. Semangat ibu-ibu. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Asik, kasih. Baik, kakak jempol juga buat Bu Meli ya. Nah, kaki silakan Bu. Bu Meli berdiri di sini memberikan salah satu contoh apresiasi kepada anak. Bu Meli termasuk sumber belajar kan? Masuk kategori tadi ya Pak? Jelaskan di minggu depan. Oke, untuk jelasin untuk tugas ini ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau nggak, terima kasih. Ya, sekali lagi tadi materi sudah disampaikan. Kalau ini materi kedua ya dari RPS yang sudah Bunda sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan hakikat sumber belajar bisa dipahami dengan baik, ya kan? Dan Bunda lihat evaluasinya minggu depan dari tugas yang kalian buat. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan lagi kita pagakan aja perkuliahan hari ini. Ada yang mau tanya lagi? Ada ya. Ingat, guru PAUD harus selalu kreatif, jangan lupa senyum, ya kan? Apalagi kenapa? Ingat role model bagi anak. Ya, tapi nanti dari di luar sana itu masuk pintu gerbang sekolah harus senyum. Nah, itu contoh apa ya yang harus kalian implementasikan bagi yang belum mengajar, bagi yang sudah mengajar kayaknya harus. Saya